Ke Bang Freddy kalau gitu. Bang Freddy, sebagai pelaku, sebagai juga orang yang paham dengan karena beliau ini juga saya mengenal beliau lama juga di Komisi 3, Komisi Hukum yang juga bermitra dengan kepolisian dan lain sebagainya. Tapi ada kalimat beliau tadi, Bang Freddy, sebaiknya tidak usah dilanjutkan. Anda setuju dengan itu? Ya, jadi sebetulnya penjelasan Bang Akbar ini sudah menjelaskan bahwa podcasternya Bang Akbar ini berbeda. Kalau kita tadi bicara dengan bicara tentang Abraham Samad dengan podcastnya Abraham Samad. Pertama memang ini produk pers. Mendaftarkan ke negara. Yes, yang ini mungkin tidak. Kita belum tahu. Ya, belum tahu. Tapi setidaknya di publik itu tidak ada terungkapkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua baru bicara kontennya. Ya, perilaku dia sebagai podcasternya. Nah, dari situ kan kelihatan mens rea-nya. Ya. Jadi memang harus dilihat case-nya. Tidak pukul rata Bang Akbar, tidak semua podcaster, tidak semua konten. Tentu kontennya ada relevansinya enggak? Ya, dengan kasus ini. Ya, kemudian kontennya itu memenuhi unsur tidak? Ya, tadi yang pertama di atas itu produk pers tidak, kan begitu. Baru kelihatan mens rea-nya itu. Kan mohon maaf, saya sebetulnya tidak mengikuti konten-kontennya Abraham Samad ini. Di belakang tadi saya baru lihat sepintas. Apa yang Anda dapat? Yang saya lihat, saya nggak klik, tapi yang saya lihat, ya jelas mens rea-nya hanya dari. Apa itu mens rea-nya itu? Karena narsumnya aja sudah jelas pihak yang di mana. Itu dulu. Tentu kontennya kita semua sudah tahu. Saya baru diundang Bang Akbar ini. Podcastnya. Terima kasih Bang Akbar. Terhormat saya. Anda diundang Bang Akbar? Iya. Tapi karena kesadaran beliau, sebagai yang saya jelaskan tadi, produk pers, ya, cover board set, apalah istilahnya. Ya, ada dua sisi yang saya ada dua sisi diundang. Pada saat bersamaan itu? Pada saat bersamaan. Di podcaster lain, yang katanya hari ini dia nomor 1, memang sendiri-sendiri. Satu yang pertama menyerang, menyudutkan, kemudian minggu depannya saya diundang untuk cover buat saya tadi. Kontra itu. Menurut Anda ada salah seperti itu? Mekanisme menunda lawan bincang itu salah? Bukan, justru itu yang mau saya jelaskan. Ada yang seimbang di situ. Artinya memang tujuan dia untuk menyampaikan informasi. Nah, sekilas yang dari Anda lihat dari Abraham Samad, untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Ada nggak upaya untuk mengcounter dari narasumber yang sebelumnya? Untuk perkara ini, untuk konten ijazah palsu ini, saya termasuk top atas narsumnya kan gitu. Itu berat. Ya, karena Anda dan Bang Andi Aswan aja kan? Saya tidak pernah diundang. Nggak pernah diundang. Tapi oleh teman saya yang lain juga nggak pernah diundang. Oleh Akbar Faisal, Anda diundang. Oleh Bang Akbar. Bersama dengan kubu yang berseberangan dengan Anda. Iya, kan begitu. Jadi maksud saya dari situ sudah tergambar. Nah, di samping yang udah dijelaskan tadi Pak Arianto. Ini menarik nih. Ya, dijelaskan Pak Arianto memang ada laporan dan ada di laporan itu dilampirkan bukti-buktinya. Bukti-bukti yang dilaporkan oleh para pelapor itu ada konten itu. Nah, kalau bisa tadi Anda mengatakan di awal ada mens rea-nya, berarti itu bisa jadi alat bukti. Khusus untuk podcast ini. Ya, faktanya ini sudah ada alat bukti. Fakta sudah menjadi bukti. Saya ke Bang Akbar kalau gitu. Bang Akbar, podcast bisa dijadikan alat bukti kalau mana ada mens rea-nya seperti itu, Bang. Itu yang saya maksud. Kalau kita berpikirnya tentang menang kalah, senang atau tidak senang, kita akan berkutat di situ terus. Coba yang saya mau katakan begini, seluruh bangsa ini, ayo kita naikkan level kita. Saya mau cerita sebuah kasus sedikit. Ingat nggak Anda waktu saya bertengkar di TV Anda ini dengan Rocky Gerung? Waktu itu tentang apakah kitab suci itu apa? Fakta atau fiksi? Fakta atau fiksi. Ya. Bertengkar saya dengan Rocky di situ. Betul-betul itu ribut. Tiba-tiba ada yang melaporkan Rocky Gerung. Dan kemudian ada perwira polisi datang ke saya. Ingin mencari tahu tentang apa peristiwanya. Tak jelaskan. Sebab begini peristiwanya. Di ujungnya saya mengatakan gini. Mas, bapak-bapak,
saya bertengkar dengan Rocky Gerung. Tetapi apabila Anda mempidananya gara-gara kasus ini dan bertengkar dengan saya, maka saya orang pertama yang akan membelanya. Oke, karena menurut saya ada kebebasan berpikir di situ. Kebebasan berpikir atau apapun namanya. Tapi menurut saya bangsa ini harus kita bawa ke depan. Anak-anak kita ini tidak akan pernah bisa mencapai masa depan kalau kemudian bahkan pada pikiran saja mereka sudah dipidana. Oke. Berbahaya anak-anak kita ini. Oke. Mereka harus kita pancing untuk berpikir, oh ternyata problem bangsaku lebih besar. Tapi kan menjadi masalah juga buat anak-anak ini, sebagaimana tadi Bang Akbar semangatnya sampaikan, kalau podcast ternyata dijadikan sebagai alat Bang, untuk memframingkan, untuk... Saya tidak menutup mata, tentu saja saya paham. Sebagai mantan wartawan, sebagai orang yang agak menghabiskan masa muda menjadi seorang bekerja di dunia pers, tentu saja saya paham. Oke. Tetapi maksud saya, biarkanlah itu menjadi alat ukur kebijaksanaan berpikir bangsa ini. Saya tidak enak akan saya membicarakan podcast lain. Tapi saya mau beritahu begini, bahwa lama-lama juga kalau ternyata itu terlalu berlebihan, itu akan ditinggalkan orang. Sesimpel itu kok saya. TV yang terlalu ekstrim, itu penontonnya akan hilang. Oke, kita masih di dua sisi. Saya ingin ke Bang Freddy Alex Damanik. Bang Freddy, kalau misalnya disebut-sebut atau ditarik-tarik begitu, bahwa Abraham Samad ini adalah dikriminalisasi, ya kan? Padahal sudah dijelaskan secara gamblang tadi sebagai podcaster juga, Akbar Faisal mengatakan, ya ini kan ruang untuk beraspirasi, menyampaikan aspirasi, menyampaikan pandangan, pendapat dan lain sebagainya. Terlalu cepat menurut Anda Abraham Samad mengatakan ini kriminalisasi? Kenapa tidak mengedepankan saja saya ingin mengklarifikasi, bukannya kriminalisasi? Sebelum saya menjawab itu, secara prinsip saya sepakat dengan Bang Akbar mengenai kebebasan berekspresi, mengenai peradaban kita perlu kita tingkatkan, Bang. Oke. Tetapi yang menjadi both side-nya, menjadi dua sisinya adalah hari ini kita punya hukum positif. Yang tadi di atasnya undang-undang dasar memberikan hak kebebasan berekspresi, tapi di pasal berikutnya ada batasan kebebasan ekspresi itu, yaitu hak orang lain, kemudian dibatasi oleh undang-undang itu tadilah yang saya bilang tadi, hukum positif tadi ada KUHP, ada undang-undang ITE. Nah, ini harus menjadi diskusi solusi bersama. Undang-undang ITE itu dibuat tentu tujuannya memang untuk mengantisipasi yang seperti ini. Yang kebablasan-kebablasan, baik di bidang penghinaan, ya di bidang penipuan, di bidang pornografi, kan itu. Isi undang-undang ITE itu termasuk di KUHP-nya. Kalau ini di media kan begitu. Nah, konteksnya misalnya tadi terlalu cepat kriminalisasi yang disampaikan Abraham Samad. Tadi Pak Arianto belum sempat mengomongkan. Padahal tadi omongan ini omongan beliau sebetulnya. Wong Roy Suryo dan kawan-kawan aja bilang sebagai yang katakan aktor utamanya di sini dikriminalisasi. Apalagi Abraham Samad. Jadi memang sepertinya memang dia harus menyampaikan itu sebagai pembelaan di publik. Memang narasi yang dimainkan oleh katakan ya pihak-pihak yang katakan tadi bahasanya diduga ini itu terus yang dimainkan.